Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kakak sapa satu kali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Gimana, masih semangat adik-adik buat memasuki ibadah hari ini? Semangat dong ya pastinya. Nah, karena semangat, kakak mau ajak kita angkat satu lagu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak. Pasti pada tahu ya. Yuk, sebelum itu kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri ya adik-adik. Kita bangkit berdiri. Jangan pada duduk dong. Walaupun di rumah masing-masing, tetap harus semangat dalam memuji nama Tuhan ya. Semangat, semangat. Yuk angkat satu lagu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi adik-adik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah adik-adik, sekarang setelah kita tadi mengangkat pujian, kakak mau ajak kita untuk berdoa memasuki ibadah kali ini ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup matanya. Lipat tangan dan tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat nafas hidup yang masih Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat keluarga yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memasuki ibadah kali ini. Engkau yang bantu Tuhan Yesus, Engkau yang isi hati kami anak-anak-Mu. Biar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan selalu memuji dan muliakan nama Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah kali ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Nah, adik-adik, pengumuman kali ini untuk persembahan adik-adik bisa ditransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Yuk bilang sama mama papahnya, mama papa ibarat persembahannya bisa ditransfer di bawah ini loh. Atau adik-adik bisa dititip ke Sintuawi wilayah rumah adik-adik. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekarang kita mau masuki firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian. Lagu pujiannya baru loh adik-adik. Atau adik-adik udah pernah ada yang dengar lagunya? Katakan pada Yesus dalam doamu. Ada yang pernah dengar? Kalau ada yang belum dengar, kita belajar dulu yuk bareng-bareng satu kali. Setelah itu kita angkat lagu pujiannya ya. Lagu ini bercerita kalau kita dalam pencobaan, dalam kesukaran, atau kita punya permintaan apapun, tinggal katakan aja dalam doa adik-adik ya. Yuk kita satu kali lagi dulu, baru itu kita angkat satu lagu pujian ya adik-adik. Yuk kita angkat satu lagu pujian, katakan pada Yesus dalam doamu. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi minggu ini dan kita akan selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Ibadah hari ini meskipun kita jauh, kita akan tetap dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu dan menerima supaya Tuhan yang mencerahkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami berterima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah meskipun secara online atau jauh, tapi kami yakin Engkau berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh membutuhkan kebenaran firman-Mu supaya kami dibaharui, supaya kami bisa melakukan tindakan-tindakan yang benar dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami butuh pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan, supaya kami bisa melihat kebenaran-kebenaran Tuhan, dan kebenaran itu memerdekakan kami dan bisa membuat kami lebih dewasa dan menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari
Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bunyinya seperti ini adik-adik. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, doa ini ada ketika ada seorang murid Tuhan Yesus yang meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bagaimana kami harus berdoa? Dan Tuhan Yesus langsung menjawab seperti itu adik-adik. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Adik-adik, kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Itu menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, bahwa kita tergantung kepada Allah Sang Pencipta. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan manusia, adik-adik. Oleh karena itu kita harus terus berpaut kepada Tuhan, berpaut kepada Allah. Oleh karena itu kita harus berdoa. Dan adik-adik, doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini sangat luar biasa, adik-adik. Bayangkan adik-adik, kalimat pertamanya adalah Bapa kami yang di surga. Adik-adik bayangkan, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan ketika Allah menjadi manusia, waktu Yesus bisa menyembuhkan banyak orang sakit penyakit, membangkitkan orang mati, bahkan dia bisa menghentikan badai topan. Orang yang sangat berkuasa di dalam kemanusiaannya, yang sebenarnya adalah Allah, tapi Tuhan Yesus ajarkan untuk memanggil Sang Pencipta itu Bapa. Kenapa adik-adik? Karena kita ada hubungan yang dekat. Tuhan Yesus menginginkan antara pencipta dan yang diciptakannya ada satu relasi yang sungguh baik, adik-adik. Jadi adik-adik kalau mau berdoa, jangan takut. Tapi adik-adik harus memandang Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita pada kata-kata yang pertama adalah Bapa kami yang di sorga. Kenapa adik-adik bisa mengatakan seperti itu? Karena dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi adik-adik, kalau adik-adik dan semua orang dan abang juga, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita adalah anak-anak Allah. Artinya kita adalah orang yang diciptakan Allah, dan kita bisa memanggil Allah Sang Pencipta dengan Bapa. Bayangkan adik-adik, ketika kita berdoa tidak dengan rasa takut, tapi dengan ada satu kasih, ada satu hubungan yang dekat. Oleh karena itu kita bisa memanggil Allah kita Bapa. Jadi adik-adik jangan ragu lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Meskipun kita adalah ciptaan, tapi Tuhan menginginkan Allah Sang Pencipta itu sangat dekat dengan kita. Doa berikutnya adalah dikatakan bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tapi adik-adik, meskipun kita memanggil dia Bapa, harus ada rasa hormat. Harus bukan berarti sembarangan, karena di situ dituliskan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi meskipun kita memanggil dia Bapa, tapi kita harus tetap menghormati Sang Pencipta kita dengan sungguh-sungguh. Kemudian kata-kata berikutnya adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu artinya adik-adik bahwa Tuhan, bahwa kita memandang Tuhan yang pasti ingin melakukan yang terbaik. Oleh karena itu kita percaya, kita menginginkan kehendak Tuhanlah yang jadi. Kemudian berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Itu berarti adik-adik
ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi adik-adik, ada lagi kata-kata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya ketika kita menghadap Tuhan, kita harus dengan rendah hati. Rendah hati mengingat kalau kita minta ampun kepada Tuhan, kita juga harus ingat bahwa kita juga harus memaafkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau siapapun. Jadi adik-adik, kalau setiap hari kita minta ampun, mengampuni dosa, tapi adik-adik kalau ada kesalahan temannya gak diampuni sampai dendam, Tuhan tidak menginginkan itu adik-adik. Kemudian kata-kata berikutnya adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu artinya adik-adik, kita dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, saya jangan biarkan saya dalam pencobaan, karena kita merasa tidak mampu. Oleh karena itu kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup itu. Dan ayat berikutnya, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi karena kita tahu doa kita ini adalah kita panjatkan kepada Sang Pencipta yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan sorga, bahkan yang mempunyai segalanya. Dan kita menyerahkan semua doa kita ke dalam nama Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, isi doa ini, adik-adik sekarang tidak bingung lagi bagaimana adik-adik harus mau berdoa kepada Tuhan. Jangan takut lagi, jangan mengatakan, aduh aku gak bisa berdoa ya, bagaimana caranya? Tuhan Yesus sudah ajarkan. Makanya setiap ibadah sekolah minggu kita selalu bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kenapa adik-adik? Karena doa Bapa kami ini sudah isinya adalah hal-hal yang sangat baik. Jadi kita bisa mengungkapkannya dalam isi doa Bapa kami ini. Tapi bukan berarti adik-adik tidak bisa berdoa dengan apa saja. Ya, adik-adik bisa mengatakan apa saja kepada Tuhan yang baik. Adik-adik bisa mengungkapkan perasaan adik-adik. Adik-adik bisa minta apa saja, minta sesuatu yang benar, atau minta misalnya kepintaran, adik-adik minta diberi kesehatan, adik-adik bisa itu, adik-adik bisa ucapkan. Tapi doa Bapa kami ini mengajarkan poin-poin yang sangat baik adik-adik. Dan saya berharap dengan hari ini sesudah adik-adik mendengarkan doa Bapa kami, adik-adik semakin tidak ragu lagi untuk berdoa. Bahkan mungkin ada yang suka takut berdoa, maksudnya takut diejek karena tidak bisa berdoa. Gak perlu adik-adik, karena Tuhan sudah mengajarkan doa Bapa kami ini. Jadi adik-adik, dengan doa Bapa kami ini, adik-adik bisa benar-benar nanti kalau di dalam ibadah juga adik-adik harus hafalkan, supaya ketika berdoa itu adik-adik sekarang sudah tahu artinya, adik-adik bisa mengucapkannya dengan penuh makna, dengan sungguh-sungguh, bukan hanya hafalan, tapi sungguh-sungguh keluar dari dalam hati. Adik-adik, saya sangat menyukai sekali doa ini. Kenapa? Karena di dalamnya banyak hal yang membuat saya seringkali teringat. Contohnya adik-adik, ketika saya dalam kesusahan atau menghadapi sesuatu yang akan saya jalankan, abang suka bilang, Tuhan jangan membawa kami dalam pencobaan. Saya selalu ngomong itu karena saya ingat doa Bapa kami. Kemudian kalau saya berdoa, saya katakan, Bapa yang di surga, hati saya, hati abang itu rasanya enak sekali, karena sepertinya Allah itu tidak jauh. Adik-adik, doa Bapa kami ini sungguh maknanya dalam sekali. Oleh karena itu, abang yakin adik-adik akan suka doa ini kalau adik-adik sungguh-sungguh menghayati doa ini. Dan kata-kata terakhirnya adalah amin. Apa artinya adik-adik? Artinya adalah ya, Allah pasti mendengar. Bayangkan adik-adik ketika berdoa, adik-adik
yakin bahwa Tuhan mendengar. Tuhan mendengar setiap apa yang kalian ucapkan. Setiap, bahkan di dalam hatimu Tuhan tahu apa yang sedang kamu alami. Kamu sedang susah, keluargamu sedang susah, atau kamu sedang punya permusuhan dengan temanmu, atau apapun. Ini yang luar biasa adik-adik. Amin, artinya ya Allah pasti mendengar. Jadi adik-adik, doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita berdoa, Tuhan pasti mendengar. Dan Tuhan pasti melakukan sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya yang terbaik buat kamu dan buat saya. Dan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Saya yakin adik-adik dengan hari ini semakin sungguh-sungguh berdoa, semakin mau berdoa. Siapa yang mau berdoa sungguh-sungguh? Ya, saya yakin adik-adik pasti mau berdoa sungguh-sungguh. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami diajarkan bagaimana kami berdoa. Bagaimana kami melihat Allah Sang Pencipta adalah Bapa kami yang penuh kasih. Bahkan Engkau buktikan ketika Engkau menebus kami dengan rela menderita. Bahkan Engkau mengajarkan di dalam doa ini bahwa doa kami pasti didengar. Dan pasti Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Tuhan, mampukan kami, beranikan kami untuk datang kepada Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kami ke dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa setiap permasalahan kami semua di sini. Adik-adik kami, orang tua kami, guru-guru, guru sekolah minggu, pemerintah yang saat ini sedang menghadapi masalah pandemi Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengar apa yang sedang kami pergumulkan. Dan kami tahu Tuhan akan menjawab dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan memasuki persembahan. Adik-adik udah disiapin belum persembahannya? Yuk disiapin dulu. Jangan lupa persembahannya bisa ditransfer di nomor rekening yang di bawah ini ya adik-adik. Kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 456. Bapa kami yang di surga. Nah adik-adik, kita berdoa dulu yuk untuk persembahan kita dan kita akan menutup ibadah kali ini. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak kalau kami bisa mengumpulkan persembahan hari ini Bapak di ibadah kali ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami mau berterima kasih Tuhan buat ibadah kali ini, buat firman hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan ya adik-adik. Dadah.